Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan litosfer dan bagian-bagiannya. Pembelajaran pada hari ini untuk kelas 10. Simak materinya ya. Ada pun beberapa indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang proses terjadinya gempa bumi. Tahukah kamu apa itu litosfer? Struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan core atau disebut sebagai lapisan inti bumi dengan jari-jari sebesar 3.500 km. Lapisan mantel atau selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km dan lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata-rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Struktur lapisan kulit bumi atau litosfer. Litosfer diartikan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang menyelimuti bumi dengan inti yang jari-jarinya sekitar 1.300 km. Litosfer disebut sebagai lapisan pembentuk permukaan bumi yang terdiri atas batuan dan mineral. Litosfer terdiri dari kerak bumi dan mantel atas bagian atas. Secara umum, litosfer mempunyai ketebalan rata-rata 100 km. Astenosfer adalah mantel bagian atas yang lunak dan bersifat plastik. Dapat mencapai sampai kedalaman 700 km. Kerak bumi atau crust merupakan lapisan atas dari susunan bumi dan sangat tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan kerak bumi mempunyai ketebalan bervariasi antara 25 sampai 40 km di daratan dan bisa mencapai 70 km di bawah pegunungan. Sedang di bawah samudra, ketebalannya lebih tipis dan bisa mencapai 5 km di bawah samudra. Selanjutnya yaitu mantel bumi. Lapisan mantel bumi membujur ke dalam mulai dari lapisan molekul sampai lapisan inti bumi. Pada kedalaman sekitar 2.900 km, mantel sebagian besar dipertimbangkan sebagai lapisan padat. Lapisan ini dapat dibagi 2 bagian, masing-masing mantel atas dan mantel bawah. Selanjutnya yaitu inti bumi. Inti bumi adalah lapisan yang paling dalam dari bumi. Lapisan ini diperkirakan mempunyai jari-jari
sekitar 3.500 km dan terdiri dari dua bagian, masing-masing inti luar dan inti dalam. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus batuan. Batuan pembentuk kulit bumi selalu mengalami perubahan wujud melalui siklus atau daur karena magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Bisa dilihat, ini adalah proses atau siklus batuan. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar. Bisa dilihat gambarnya ya. Berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, kemudian batuan beku gang atau orok, dan batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelepukan akan dibawa oleh air, angin, atau es dan diendapkan ke tempat yang lain. Hasil endapan inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang dibentuk karena adanya suhu magma yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan yang sangat tebal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daur batuan. Batuan sekitaran magma itu dingin sehingga mempengaruhi suhu magma. Secara berangsur-angsur magma mengalami pembekuan. Pembekuan terjadi mungkin di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi yang tidak begitu dalam maupun dalam. Dapur magma bersama-sama dengan proses pembekuan magma. Karena itu, batuan yang berasal dari magma akan berbeda-beda. Karena pengaruh atmosfer, batuan beku di permukaan bumi akan mengalami rusak, hancur, atau terbawa oleh aliran air. Seperti angin, geleser, hujan, lebat, hingga batuan hancur. Diikuti serta diendapkan di tempat baru, sehingga menjadi batuan endapan tertimbun di dataran rendah, sungai-sungai, danau, atau di lautan. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi batuan. Secara umum, komposisi batuan pada litosfer didasarkan jenisnya. Didominasi oleh batuan sedimen yang menutupi hampir 66% permukaan bumi, sedangkan 34%-nya yaitu batuan eksklusif sekitar 8%. Kemudian batuan intrusi sekitar 9%. Dan batuan metamorf sekitar 17%. Itulah beberapa klasifikasi batuan. Selanjutnya kita akan masuk manfaat litosfer bagi kehidupan. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman.
manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah diantaranya minyak bumi dan gas, kemudian emas, batu bara, besi, dan nikel, dan timah. Selanjutnya, tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi, seperti pelapukan dan erosi. Tahukah kamu apa pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Sebelum membahas lebih jauh lagi, ayo kita kenali dulu apa itu tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerak tektonik dibedakan menjadi dua, gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut dan terlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi reka atau patah. Tahukah kamu apa pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi menuju permukaan bumi. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3. Gunung api Mart, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api Mart terbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut terbentuk seperti kerucut yang terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai terbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya
karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lava, gelombang pasang, dan awan mat. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sangat sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3: gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhnya tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumber kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Gempa bumi atau earthquake. Gempa bumi atau earthquake adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng tektonik disebabkan gempa bumi. Namun, selain itu, gempa bumi bisa saja terjadi akibat aktivitas gunung berapi yang disebut sebagai gempa bumi vulkanik. Selanjutnya yaitu jalur gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan dan di mana saja. Meskipun demikian, konsentrasi gempa bumi cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja di lapisan kulit bumi. Lapisan kulit bumi terluar dan atau litosfer terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang kaku dan terlampau di atas batuan yang relatif tidak kaku serta bergerak satu sama lain. Gempa bumi tidak dapat terjadi di seberang tempat, tetapi umumnya gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng yang membentuk jalur gempa bumi dunia dan sekitar sesar. Mengapa gempa bumi bisa terjadi? Ada yang tahu? Berdasarkan atas penyebabnya, gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu tektonik, vulkanik, runtuhan, jatuhnya meteor, dan gempa bumi buatan manusia. Teori tektonik lempeng. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah segmen kerak bumi yang mengapung di atas asthenosfer yang cair dan panas. Baik, itulah video terkait dengan litosfer. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.